A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya sebagai moderator dari kelompok 2. Kami akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting dalam dunia sastra, yaitu sosiologi sastra. Kira-kira kalian sudah pada tahu belum sosiologi sastra itu apa? Kalau belum, tetap simak video ini ya. Nah, jadi sosiologi sastra adalah kajian yang menghubungkan antara karya sastra dan konteks sosial, di mana karya tersebut diciptakan. Di dalam video ini, kami akan mengupas pandangan beberapa ahli mengenai sosiologi sastra. Gak cuma sampai di situ, tetap stay tune dan simak penjelasan selanjutnya. Materi pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sosiologi sastra menurut Trenwelek dan Austin Weren. Menurut Trenwelek dan Austin Weren, sosiologi sastra membahas hubungan antara sastra dan masyarakat dalam 3 aspek utama, yaitu 1. Sastra mencerminkan masyarakat. Karya sastra bisa menggambarkan kondisi sosial, nilai dan budaya, tapi bukan sebagai laporan fakta. Yang kedua, sastra dipengaruhi latar sosial pengarang. Penulis adalah bagian dari masyarakat, sehingga latar belakang sosialnya bisa mempengaruhi karyanya. Yang ketiga, sastra mempengaruhi masyarakat. Sastra bisa membentuk opini, menggerakkan perubahan, atau menguatkan nilai sosial. Kesimpulan, namun mereka menekankan bahwa sastra adalah karya seni, jadi pendekatan sosial tidak boleh mengabaikan nilai estetik dan struktur dalam teks. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu bagaimana sosiologi sastra menurut model Lanois, yang merujuk pada pendekatan yang menempatkan karya sastra dalam konteks sosial dan historisnya, serta menilai bagaimana karya tersebut merefleksikan, membentuk, atau dipengaruhi oleh masyarakat. Di sini ada beberapa penjelasan model sosiologi sastra menurut Lanois. Yang ke-1, karya sastra sebagai produk sosial. Lanois memandang karya sastra, khususnya novel, sebagai produk dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tertentu. Misalnya munculnya novel realis di abad ke-18 Inggris seperti karya Defoe, Richardson, dan Fielding yang berkaitan erat dengan perkembangan kelas menengah, literasi yang meningkat, dan nilai-nilai individualisme dan rasionalitas baru yang muncul dalam masyarakat kapitalis awal. Yang kedua, realitas dan representasi. Menurut Lanois, novel realis berusaha merepresentasikan realitas sosial secara lebih akurat dan konkret, berbeda dari karya-karya sebelumnya yang lebih mengandalkan mitos, simbolisme, atau alegori. Ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap dunia dan individu. Yang ketiga, individualisme dan subjektivitas. Lanois juga menunjukkan bahwa novel modern lahir dari semangat individualisme, di mana tokoh utama digambarkan sebagai individu dengan pengalaman unik dan subjektif. Ini mencerminkan perubahan struktur sosial, di mana pengalaman pribadi mulai lebih dihargai dalam narasi sosial dan kultural. Yang keempat, hubungan karya sastra dan struktur sosial. Model Lanois mencoba menjelaskan bagaimana struktur sosial seperti kelas, ekonomi, pendidikan, dan moralitas mempengaruhi bentuk dan isi sastra. Dia tidak melihat sastra sebagai sesuatu yang otonom, tapi sangat terikat pada realitas sosial zamannya. Inti model sosiologi sastra menurut Lanois, sastra tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Karya sastra, terutama novel, adalah bentuk ekspresi budaya yang muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan ideologis dalam masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sosiologi sastra menurut John Swingworth. Nah, John Swingworth adalah seseorang sosiolog Inggris yang memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan kajian sosiologi sastra. Ada beberapa penjelasan menurut Swingworth.
Yang pertama, sastra sebagai produk sosial. Sastra adalah produk sosial yang lahir dari kondisi dan proses sosial tertentu. Karya sastra mencerminkan konflik, nilai, dan struktur masyarakat tempat karya itu muncul. Dengan kata lain, sastra tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dunia sosial yang lebih luas. Yang kedua, sastra sebagai bentuk ideologi. Swingworth melihat sastra sebagai media yang bisa membuat ideologi tertentu. Karya sastra dapat menyampaikan atau menantang pandangan-pandangan ideologi yang berlaku dalam masyarakat. Sastra bisa berfungsi sebagai alat dominasi atau kritik sosial tergantung pada konteks sosial dan posisi pengarang. Yang ketiga, sastra dan struktur sosial. Swingworth menekankan hubungan antara karya sastra dengan struktur sosial, termasuk kelas sosial, kekuasaan, dan hubungan ekonomi, serta sering mencerminkan ketegangan dan dinamika dalam struktur sosial, misalnya ketimpangan sosial atau konflik sosial. Yang keempat, produksi dan konsumsi sastra. Selain isi karya, Swingworth juga memperhatikan proses produksi dan konsumsi sastra. Ini melibatkan pengarang, penerbit, pembaca, institusi, dan berperan dalam dunia sastra. Kajian ini melihat bagaimana kondisi ekonomi sosial mempengaruhi akses dan distribusi karya sastra. Adapun kesimpulannya menurut Swingworth, sosiologi sastra adalah kajian yang mengaitkan karya sastra dengan kondisi sosial, ideologi, struktur masyarakat, serta sastra dipahami bukan hanya sebagai karya seni, tetapi juga produk dan alat yang terkaitan erat dengan realitas sosial di sekitarnya. Terima kasih. Menurut Daiches, pengarang adalah bagian dari masyarakat, sehingga nilai, pandangan, dan konflik sosial yang ada di sekitarnya ikut membentuk cara berpikir dan menulisnya. Karya sastra bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan pandangan sosial, mengkritik ketidakadilan, atau bahkan mengusulkan perubahan. Pembaca memaknai karya berdasarkan pengalaman sosialnya sendiri, sehingga interpretasi bisa berbeda-beda tergantung pada latar belakang pembacanya. Adapun kesimpulan dari semua materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu sosiologi sastra, merupakan pendekatan yang menempatkan karya sastra dalam konteks sosial, ekonomi, historis, dan ideologis masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa sastra bukan sekedar karya seni yang berdiri sendiri, melainkan produk budaya yang dipengaruhi oleh dan memengaruhi kehidupan sosial. Inti kesimpulan dari tokoh-tokoh yang pertama, menurut Renwelek dan Austin Warren, menyoroti hubungan timbal balik antara sastra dan masyarakat dalam 3 aspek. Yang pertama, sastra mencerminkan masyarakat. Yang kedua, dipengaruhi oleh latar belakang sosial pengarang. Dan yang ketiga, dapat mempengaruhi masyarakat. Meski demikian, mereka menekankan pentingnya tetap memperhatikan nilai estetika karya sastra. Adapun yang kedua, menurut Lanwat, melihat karya sastra, terutama novel, sebagai produk dari kondisi sosial dan sejarah tertentu. Ia menekankan pentingnya realisme, individualisme, dan pengaruh struktur sosial dalam pembentukan karya sastra. Sastra dalam pandangannya lahir sebagai respons terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Yang ketiga, menurut John Swingworth, menekankan bahwa sastra adalah produk sosial yang syarat ideologi, mencerminkan struktur sosial, serta dipengaruhi oleh proses produksi dan konsumsi karya itu sendiri. Sastra bisa menjadi alat dominasi atau kritik sosial tergantung pada konteks dan niat pengarang. Yang keempat, menurut David Daiches, berpendapat bahwa pengarang dan pembaca sama-sama bagian dari masyarakat, sehingga pandangan sosial dan pengalaman pribadi akan mempengaruhi proses penciptaan maupun pemaknaan karya sastra. Sastra dapat menjadi alat untuk menyuarakan kritik dan perubahan sosial. Nah, sampai di sini sudah pada paham belum apa itu sosiologi sastra?
Aku harap kalian sudah paham ya apa itu sosiologi sastra. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you. Capek ah.